COVID-19 masih eksis, tetapi perekonomian Indonesia tak menunjukkan eksistensinya. Baik di sini kami sebagai tim perwakilan dari SMA Negeri 4 Denpasar dengan nama Ketua Tim Niputu Hera Puspita. Tidak hanya menang melawan COVID-19, tetapi perekonomian Indonesia bisa pulih secepatnya. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah Dewan Juri yang saya hormati, berdirinya saya di sini selaku pembicara pertama dari posisi afirmatif ingin menyatakan pernyataan setuju dan sangat mendukung dengan bunyi mosi kita pada pagi kali ini yang bertajuk Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati skema burden sharing untuk pembiayaan dana penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Baiklah Dewan Juri yang saya hormati, sebelum memasuki argumen-argumen yang sudah saya rangkum, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan apa saja hal yang melatar belakangi munculnya mosi kita pada pagi kali ini Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 menyebabkan perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia tidak lepas dari kata luka ekonomi Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, di sini pemerintah Republik Indonesia sudah berupaya melakukan berbagai cara untuk menunjang sistem perekonomian nasional untuk kembali kepada posisi normal Dewan Juri yang terhormat, seperti halnya salah satu program yang sudah dirancangkan oleh pemerintah yaitu burden sharing. Di sini, pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati burden sharing atau berbagi beban bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pembiayaan tambahan defisit APBN yang sebesar sekitar kurang lebih 900 triliun Dewan Juri yang terhormat, yang dimana juga dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan berkembangnya penanganan COVID-19 ini, maka pemerintah dan Bank Indonesia merumuskan prinsip-prinsip untuk melakukan burden sharing secara baik dengan tetap berpacu dan berbasis pada kerangka kebijakan makro yang perlu dan Dewan Juri yang terhormat. Adapun juga di sini saya selaku pembicara pertama menyetujui hal ini dikarenakan adapun burden sharing ini memiliki tujuan yang jelas Dewan Juri yang terhormat. Kemudian juga adapun mekanisme yang diberikan oleh pemerintah ini juga sangat-sangat jelas, sehingga adapun tujuannya yaitu membantu masyarakat dan memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 ini Dewan Juri yang terhormat. Baiklah lanjut, untuk definisi di sini saya mendefinisikan burden sharing yaitu skema menanggung beban bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia, di mana pemerintah berperan sebagai otoritas fiskal atau yang menangani pengurangan atau penambahan APBN, serta Bank Indonesia sebagai otoritas moneter atau yang mengatur atau mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, adapun dari hal-hal pernyataan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, izinkan saya menyampaikan beberapa mekanisme yang setidaknya bisa digunakan untuk kelancaran program ini Dewan Juri yang terhormat, di mana skema ini juga tetap menjaga keberlangsungan fiskal jangka menengah tetap atau jangka menengah panjang, serta tetap menjaga kredibilitas kebijakan moneter dalam menjaga nilai tukar, tingkat bunga, dan inflasi Dewan Juri yang terhormat. Sebagai ilustrasi, sesuai tanggal jatuh tempo surat berharga negara, pemerintah membayar bunga atau imbalan kepada Bank Indonesia, yang dimana juga pada hari yang sama Bank Indonesia akan mengembalikan bunga atau imbalan kepada pemerintah sebagai kontribusi Bank Indonesia dalam rangka skema burden sharing ini untuk membantu masyarakat di masa COVID-19 Dewan Juri yang terhormat. Lalu juga skema burden sharing ini akan dilakukan hingga tahun 2021. Mengapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Dikarenakan kami yakin bahwasanya 2 tahun dari 2020 dan 2021 itu hal yang sangat tepat untuk diberikan dana sebesar-besarnya untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Dewan Juri yang terhormat. Adapun dana yang digelontorkan untuk masyarakat ini memiliki salah satu tujuan yang paling penting yaitu public good atau kepentingan bersama. Adapun yang termasuk dalam kategori public good ini adalah seperti bidang kesehatan dan pelayanan sosial serta menunjang UMKM masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Lalu memasuki argumen saya yang pertama yaitu urgensi dan efektivitas skema burden sharing untuk pembiayaan penanganan dana COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Dewan Juri yang terhormat. Adapun
Adapun yang mendasari saya bisa mengatakan hal ini yaitu pembagian beban antara pemerintah dan Bank Indonesia ini dibagikan terhadap beberapa kategori. Yang pertama bersifat manfaat yang menyangkut terhadap hajat hidup orang banyak atau public good dewan jurnal terhormat. Adapun tunjangan ini diberikan sebesar kurang lebih 300 triliun dan akan diterbitkan pada surat berharga negara atau SBN yang akan dibeli langsung oleh Bank Indonesia Dewan Jurnal Terhormat. Lalu juga yang kedua adalah dukungan usaha UMKM dan korporasi swasta yang diberikan kurang lebih 120 triliun. Untuk kategori ini, pemerintah dan Bank Indonesia bersepakat untuk suku bunga pasar akan dibagi dua Dewan Jurnal Terhormat, dan juga implementasi jangka panjang dari Burden Sharing ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dikarenakan pemerintah dianggap mampu untuk menangani pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Om Shanti Shanti Santi Om. Shalom nama budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, Indonesia dihadapi dengan dua situasi. Pandemi tetap eksis, sedangkan ekonomi Indonesia tersungkur. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati, rekan-rekan dari tim Pros dan para hadirin sekalian. Perkenalkan saya, Nilo Putu Iswari Ardadarani, selaku pembicara kedua dari pihak kontra, akan menyampaikan argumen terkait mosi kita yang sangat baik untuk diperdebatkan pada hari ini, yang berbunyi, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati skema burden sharing untuk pembiayaan dana penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, tidak bisa kita pungkiri Indonesia dan negara-negara di dunia sedang menghadapi masalah pandemi ini, yaitu pandemi COVID-19. Di samping masalah kesehatan, Indonesia juga menghadapi masalah-masalah ekonomi yang membuat ekonomi Indonesia turun drastis. Di sini, mosi kita berbunyi, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati skema burden sharing untuk pembiayaan dana, penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya selaku pihak kontra tidak menyetujui apa yang dikatakan mosi kita pada hari ini, karena saya di sini memiliki adapun hal-hal yang negatif yang dimiliki oleh skema burden sharing itu sendiri. Yang pertama, kita mengetahui bahwa burden sharing itu dipegang oleh dua pihak yang berbeda. Di sini, karena dipegang oleh dua pihak yang berbeda, maka suatu kebijakan ataupun keputusan akan lebih sulit untuk diputuskan ataupun untuk dijalankan Dewan Juri yang terhormat. Karena untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan yang baru dalam menangani atau memulihkan ekonomi akibat pandemi ini membutuhkan dua belah pihak untuk menyetujui hal tersebut. Yang selanjutnya, dengan adanya kedua belah pihak yang memegang kendali tersebut, maka dengan adanya pihak lain, kita tidak mengetahui koordinasi dan juga tidak dapat mengawasi dengan baik dan juga efektif karena ada campur tangan dari pihak lain, Dewan Juri yang terhormat. Hal itu dapat menghambat pemulihan ekonomi karena lambatnya juga proses ataupun keputusan yang telah pernyataan yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka itu akan berdampak pada pemulihan ekonomi yang cenderung lambat. Dan yang selanjutnya, kita mengetahui bersama juga bahwa dengan adanya skema burden sharing ini, yang dimana Bank Indonesia membeli obligasi dari pemerintah atau yang kita kenal sebagai monetisasi utang pemerintah. Hal ini diumumkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan juga dapat menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi lemah, Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini jika secara lambat laun akan menyebabkan arah rupiah ataupun penukaran kurs rupiah tersebut lemah. Bagaimana arah rupiah kita di masa depan kita sendiri, Dewan Juri yang terhormat? Karena kita tidak mengetahui kapan pandemi ini akan terjadi, akan terselesaikan.
Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya menawarkan solusi, yaitu pemerintah lebih baik memutuskan suatu pihak saja yang memegang otoritas dalam otoritas fiskal dan juga moneter, jadi dapat diawasi dan juga dapat dikendalikan dengan baik dan efisien sedemikian hingga. Selanjutnya, adapun keunggulan jika dipegang oleh satu pihak saja, dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, jika dipegang oleh satu pihak saja, maka segala keputusan akan lebih cepat dan akan membuat pemulihan ekonomi juga semakin cepat. Dan yang kedua, kita dapat mengawasi dan mengontrol dengan baik karena dipegang oleh satu pihak saja tanpa campur tangan orang lain. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya menyetujui jika dana yang dimiliki oleh satu pihak saja memang lebih sedikit. Tetapi kita juga mengenal suatu pepatah yang berbunyi, perlahan tapi pasti. Kita perlahan-lahan bersama dapat menangani masalah pandemi ini. Dan di sini saya selaku pihak kontra ingin menegaskan bahwa saya tidak setuju terhadap mosi kita pada hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Dari tadi telah kita saksikan perdebatan alot di mana pembicara dari pihak pemerintah maupun pihak oposisi telah menyampaikan argumennya dengan amat baik dan juga maksimal. Dengan mosi kita pada hari ini, yaitu pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati skema burden sharing untuk pembiayaan dana penanganan dan juga pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini mampu untuk memporak-porandakan seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pula ekonomi. Dan dunia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan Indonesia tak dapat luput dari krisis ekonomi yang terjadi. Segala upaya telah dikerahkan oleh pemerintah untuk mengembalikan perekonomian Indonesia, mulai dari penerbitan regulasi perekonomian terbaru hingga penerapan gaya hidup new normal. Salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan melakukan burden sharing dengan Bank Indonesia. Hal ini menuai pro dan kontra dari masyarakat, seperti yang telah dikatakan pembicara dari pihak pemerintah yang menyatakan bahwasanya burden sharing ini menyatakan setuju dengan adanya skema burden sharing ini dikarenakan yang pertama, burden sharing ini dapat bermanfaat bagi public goods atau hajat orang banyak. Yang kedua, adanya dukungan kepada UMKM dan koperasi ini. Lalu yang ketiga, skema burden sharing ini dapat memenuhi pembiayaan penanganan COVID-19 pada sektor kesehatan. Lalu yang keempat, skema burden sharing ini dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tetapi di sisi lain, pembicara dari pihak oposisi menyatakan tidak setuju dengan skema burden sharing yang diterapkan dikarenakan yang pertama, karena adanya dua pihak, maka keputusan yang diambil akan berjalan lamban dan juga rumit, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, adanya campur tangan dari pihak yang bukan pemerintah, mengakibatkan ada kurangnya transparansi. Lalu yang ketiga, adanya monetisasi utang oleh Bank Indonesia mengakibatkan kurs rupiah melemah, Dewan Juri yang terhormat. Dari seluruh argumen yang telah disampaikan pembicara dari pihak pemerintah maupun pihak oposisi, di sini saya sebagai pembicara konklusi dapat menyimpulkan bahwasanya burden sharing ini dapat dilakukan demi perekonomian Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Tetapi dengan catatan adanya peninjauan, apabila terbukti efektif, maka burden sharing ini patut untuk dihentikan. Tapi apabila berjalan efektif, burden sharing ini dapat dilanjutkan hingga perekonomian Indonesia kembali normal. Sekian dari saya, terima kasih.
mudah untuk kita semua. Marilah kita bergandeng tangan untuk menangani krisis ekonomi dan pandemi yang sedang terjadi. Om Santi 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 Om. It's time to break. Please, all students can leave